Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pertemuan ini? Semoga sehat selalu dan jaga stamina ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Are you ready? Ya, anak-anak, kita lanjut bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kemarin kita sudah membahas bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, yang dimaksud dengan grafik fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang berbentuk ini y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ya. Sehingga y-nya ini selalu berubah-ubah sesuai dengan nilai dari x-nya. Bedanya kalau di pertemuan kemarin kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat yang membuat persamaan itu menjadi 0. Sekarang kita akan membuat grafik di mana nilai y akan kita ubah-ubah. Nilai x-nya yang kita ubah-ubah, sehingga nanti nilai y-nya juga tergantung dari perubahan nilai x. Grafik dari fungsi kuadrat itu menyerupai parabola. Ya, parabola, sehingga sering disebut sebagai fungsi parabola. Bagaimana bentuk grafik parabola? Nah, ini. Oke, ini ya. Jadi grafik bentuk parabola seperti ini contohnya. Di dalam contoh ini ada 3 buah grafik ya. Ini bukan 1 tapi 3. Ada yang 2 menghadap ke atas, yang 1 menghadap ke bawah. Ya. Yang ke atas itu yaitu dari grafik fungsi y sama dengan 2x kuadrat. Satunya yang luar adalah y sama dengan x kuadrat. Kemudian yang menghadap ke bawah itu adalah grafik dari persamaan y sama dengan negatif x kuadrat. Nah, dari persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, itu jika a-nya positif, maka dia grafiknya adalah yang menghadap ke atas ya. Kalau a-nya negatif, maka grafiknya yang menghadap ke bawah. Demikian juga jika a-nya itu positif nilai a, maka dia punya titik balik minimum. Kalau a-nya bernilai negatif, maka dia punya titik balik maksimum. Nah, ini adalah contoh dari gambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Ya, kita lanjut dengan bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebagai contoh, ini ada gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Oke, kita jawab. Pertama, tentukan koefisien dari a, b, dan c dulu, yaitu a-nya sama dengan 1. Nah, itu kan nggak ada angkanya itu ya. Di depan x kuadrat nggak ada angkanya. Kalau dia ada angka, itu berarti 1 ya. Kemudian b-nya sama dengan 2, sudah jelas itu. Sedangkan c-nya adalah negatif 8. Jadi tanda negatif itu ngikuti. Di depan angka itu ngikuti. Langkah kedua, tentukan persamaan sumbu simetri.
sumbu simetri itu ya garis tegak yang pas tengah-tengahnya titik balik minimum atau maksimum tadi itu ya. Rumusnya sumbu simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Oke, kita masukkan. X sama dengan negatif B-nya adalah 2 per 2 kali 1. Ya, A-nya kan 1. Terus kita lanjut sama dengan negatif 2 per 2. Hasil akhirnya adalah negatif 1. Nah, ini adalah X sama dengan negatif 1, itu adalah persamaan dari sumbu simetrinya ya. Jadi posisi tepat di titik balik tadi itu. Setelah sampai sini, kemudian kita tentukan beberapa titik bantu di sebelah kiri dan kanannya dari sumbu simetri ya. Nah, ini. Nah, kita menentukan beberapa titik bantu di sebelah kiri dan kanannya sumbu simetri dengan cara membuat tabel dulu ya, tabel kosong. Ada 4 baris. Kemudian untuk jumlah kolomnya kita buat saja misalnya 8 ya, 8. Nah, yang baris di atas itu kita tuliskan persamaannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Kemudian baris kedua kolom pertama itu nilai X, kemudian bawahnya nilai Y, dan yang baris terakhir kolom pertama adalah kombinasi koordinat antara X, Y. Nah, sehingga di sana tersisa 7 kolom ya. Nah, 7 kolom. Yang tengah kita isikan dari tadi, dari X sama dengan negatif 1, yaitu tepat pada sumbu simetri. Kemudian dari X sama dengan negatif 1 kita isikan dari Y sama dengan negatif 1 kuadrat plus 2 kali negatif 1 min 8. Nah, ini kita masukkan ya, kita masukkan ke persamaannya itu, sehingga hasilnya adalah negatif 9. Negatif 9 ini kita masukkan pada baris ketiga, yaitu pada barisnya Y, nah di situ, sehingga koordinatnya adalah negatif 1, negatif 9. Nah, ini adalah di titik balik tadi ya, di sumbu simetri. Berikutnya di kanannya, kita ambil saja misalnya X sama dengan 0. Nah, pada saat X sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan menjadi Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 dikurangi 8. Hasil akhirnya adalah negatif 8. Nah, negatif 8 ini kita masukkan lagi ke barisnya Y, sehingga koordinatnya menjadi 0, negatif 8. Oke, sebelah kanannya lagi kita masukkan misalnya 1. Jadi setelah negatif 1, 0, 1. 1 kita masukkan ke persamaan lagi, menjadi Y sama dengan 1 kuadrat plus 2 kali 1 dikurangi 8. Sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini kita masukkan lagi ke barisnya Y, sehingga menjadi koordinatnya 1, negatif 5. Oke, satu lagi sebelah kanan. Kita misalkan X-nya sama dengan 2. Jadi runtut ya. Dari negatif 1, 0, 1, 2. Naik 1 tingkat kan. 1. 2 kita masukkan ke persamaan menjadi Y sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 8. Hasil akhirnya adalah 0. 0 kita masukkan ke barisnya Y, sehingga koordinatnya menjadi 2,0. Nah, itu adalah titik-titik bantu yang di sebelah kanannya sumbu simetri. Nah, sekarang kita yang di sebelah kirinya. Bagaimana? Nah, tadi dari negatif 1 ke 0 itu kan naik 1 ya, satu satuan. Maka ke kirinya kita juga harus konsisten turun 1 satuan. Dari 0 negatif 1 turun 1 satuan menjadi negatif 2 ya. Negatif 2 kita masukkan ke persamaan menjadi Y sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 2 kali negatif 2 dikurangi
dikurangi 8, sehingga hasilnya menjadi negatif 8. Nah, ini kita masukkan ke barisnya Y, sehingga koordinatnya menjadi negatif 2, negatif 8. Ya. Lanjut sebelah kirinya lagi, turun satu satuan menjadi negatif 3. Negatif 3 kita masukkan lagi ke persamaan, menjadi Y sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 2 kali negatif 3 dikurangi 8 sama dengan negatif 5. Negatif 5 kita masukkan lagi di barisnya Y, sehingga koordinat akhirnya menjadi negatif 5, negatif 3, negatif 5. Ya. Nah, terakhir turun lagi satu satuan, yaitu X-nya sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke persamaan, menjadi Y sama dengan negatif 4 kuadrat plus 2 kali negatif 4 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, 0 kita masukkan lagi ke barisnya Y, sehingga koordinatnya menjadi negatif 4,0. Ya. Kalau kalian perhatikan, maka sebenarnya hasil Y itu dari sumbu simetri. Di sumbu simetri itu kan Y-nya sama dengan negatif 9. Ke kanan negatif 8, terus negatif 5, dan 0. Coba kalau kita ke kiri, ternyata Y-nya juga sama. Negatif 8, negatif 5, dan 0. Jadi berulang ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, dari data koordinat tabel ini, kemudian kita pindahkan ke bidang kartesius. Ya, kartesius. Ya, seperti ini. Bidang kartesiusnya. Kemudian kita gambar garis koordinatnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dari titik-titik tadi kita masukkan dari yang sebelah kiri negatif 4,0, kemudian negatif 3, negatif 5, kemudian negatif 2, negatif 8, terus di sumbu simetri negatif 1, negatif 9, kemudian ke kanan naik lagi 0, negatif 8, kemudian 1, negatif 5, dan 2,0. Nah, setelah titik-titiknya ini kita tentukan, kemudian dari kesemua titik itu kita hubungkan dengan kurva mulus ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Sedangkan yang bawah adalah titik puncak minimum. Gitu. Ayo, ya, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini dengan materi menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Jangan lupa like dan komen di akun Facebook dan YouTube saya, Sulis Lanang. Kemudian juga di IGTV, Sulis_Lanang. Gitu ya. Nanti yang komen atau like, nilainya saya tambah. Oke. Silakan kalian lanjutkan mengerjakan tugas, kemudian serahkan di Google Class-nya ya, jangan lupa diserahkan, daftar hadir juga jangan lupa. Kemudian setelah itu silakan beristirahat, tetap jaga imun tubuh, jangan terlalu banyak aktivitas di luar kalau tidak perlu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.